Halo teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar melakukan uji regresi sederhana dengan software SPSS. Jadi untuk kalian yang sedang menyusun skripsi, bisa ikuti terus tutorial ini sampai selesai. Kita mulai ya. Kali ini kita punya dua variabel bebas X1 dan X2 serta variabel terikatnya yaitu Y. Ini dia data yang kita punya teman-teman, jadi X1, X2 dan Y. Sebelum melakukan uji regresi, kita lakukan dulu uji asumsi klasik. Yang pertama kali adalah uji normalitas. Caranya analyze non-parametric sampel KS, masukkan saja semua variabel ini, kita klik OK. Nah, ini hasilnya, dibaca yang bagian asymsik ini. Jika ini angkanya lebih dari 0,05 berarti data variabel ini adalah normal. Jadi kita lihat semuanya lebih dari 0,05, jadi variabel-variabel ini normal dan bisa kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Angka yang saya tandai merah-merah ini berada di atas 0,05 sehingga data-data tersebut adalah normal. Untuk selanjutnya kita lakukan uji regresinya. Jadi klik analyze, regresi, linear, masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent dan variabel X1 dan X2 ke kolom independen. Berikutnya kita pencet statistik. Kita klik di deskriptif, collinearity diagnosis untuk uji multikolinearitas, Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Berikutnya untuk plot, kita bisa klik normal probability plot, dan untuk uji heteros yang menggunakan grafik kita klik Z-Pret ke X dan S-Resit ke Y, continue dan OK. Sekarang kita mulai pembahasannya ya. Ini output yang dihasilkan oleh SPSS. Yang pertama kita masih melanjutkan uji asumsi klasiknya, yaitu uji multikolinearitas ya, itu dilihat dari nilai VIF dan tolerance. Tabel ini bisa kita pindahkan di pembahasan sini. Nah, ini nilai toleran dan VIF. Toleran ini harus kurang dari 1 dan nilai VIF ini harus di antara 1 dan sampai 10. Jadi seperti ini. Variabel X1 dan X2 memiliki nilai toleran kurang dari 1. VIF angkanya 1 sampai 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi asumsi ini terpenuhi. Berikutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bisa dilihat dari angka Durbin-Watson. Jadi di sini kita mendapat nilai 1,915. Bagaimana cara mengujinya? Kita lihat di pembahasan. Yang terpenting adalah ini. Jika DU kurang dari D dan 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi positif. Nilai DU ini bisa kita lihat dari tabel Durbin-Watson ya. Jadi jumlah sampelnya tadi 78, jumlah variabel bebasnya 2. Tabelnya adalah seperti ini. K2, kita cari angka yang N-nya 78 di kolom keempat ini DU-nya ya. Jadi angkanya adalah ini 1,68 ini yang dipakai DU saja. Jadi DU 1,68, jadi 4 min DU sama dengan 4 dikurangi 1,68 sama dengan 2,32.
Angka Durbin-Watson yang kita dapat dari software adalah 1,915. Jadi angka DW-nya 1,9 berada di antara 1,68 sampai 2,32, maka pada model regresi tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita akan membahas hasil output regresi bergandanya. Jadi kita bisa lihat di bagian koefisien ini ya. Yang pertama kita menyusun persamaan regresinya. Angka-angka ini didapat dari nilai B ini. Dari nilai ini kita bisa menyusun persamaan Y sama dengan 0,956 ditambah 0,466x1 ditambah 0,335x2. Apa artinya angka-angka ini? Nilai konstanta sebesar 0,956 artinya jika tidak ada variabel X1 dan X2, maka Y adalah sebesar 0,956. Koefisien regresi 0,46 menunjukkan bahwa kenaikan X1 sebesar 1 satuan akan menyebabkan Y meningkat sebesar 0,466 karena angka ini adalah positif. Kalau angkanya negatif nanti kebalikannya, jadi semakin tinggi X1 maka Y akan semakin rendah. Demikian juga nilai X2 sebesar 0,335 menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh positif. Jadi kenaikan X2 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y meningkat sebanyak 0,335 dan sebaliknya. Berikutnya kita baca untuk uji koefisien determinasi. Jadi berapa persen sih variabel X1, X2 itu mempengaruhi variabel Y? Kita bisa baca di bagian model summary ini dan di bagian adjusted R-square. Karena ini regresi ganda. Kalau regresi sederhana kita bacanya di R-square saja. Kita lihat di pembahasannya. Ya ini kita punya nilai sebesar 0,524. Artinya 52,4% variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Sedangkan sisanya sebesar 47,6 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak kita teliti. Berikutnya adalah uji hipotesisnya. Jadi apakah pengaruh-pengaruh tadi itu signifikan atau tidak? Kita bisa melihat dari bagian koefisien dan nilai sig ini. Panduannya adalah kalau ini kurang dari 0,05 berarti pengaruhnya signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Kita lihat di pembahasannya. Jadi angka ini. Kalau angka T ini harus dibandingkan dengan T tabel. Cara lebih mudahnya adalah melihat bagian sig ini saja. Jadi variabel punya nilai signifikan sebesar 0,00 yang kurang dari 0,05. Berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel X1 terhadap Y sehingga hipotesis adalah diterima. Dan arah pengaruhnya adalah positif. Jadi semakin besar X1 maka Y juga akan semakin besar. Berikutnya untuk variabel X2 memiliki nilai signifikansi 0,00 juga kurang dari 0,05. Berarti hipotesis 2 juga diterima. Artinya X2 memiliki pengaruh yang positif terhadap Y atau kinerja karyawan. Itu tadi adalah pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri. Berikutnya kita akan melihat apakah secara bersama-sama atau simultan variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi variabel Y. Kita bisa lihat di bagian ANOVA. Panduannya masih sama. Jadi kalau nilai sig ini kurang dari 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan. Kita lihat di pembahasannya. Nah ini
Nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi nilai Y, sehingga hipotesis diterima. Jadi variabel X1 dan X2 secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Demikian tadi teman-teman tutorial mengenai uji regresi ganda beserta asumsi klasik. Jika kalian punya pertanyaan yang belum dimengerti bisa ditulis di komentar. Sampai jumpa untuk tutorial-tutorial berikutnya.